sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu taubatan nasuha. Al-ayat. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan bersama-sama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya masih diberikan kenikmatan berupa nikmat syahadat, iman Islam, dan mudah-mudahan kenikmatan ini tentunya bisa selalu kita dapatkan dan kita pakai di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagai manusia kita ini pasti disengaja atau tidak disengaja pernah melakukan kesalahan, pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu namanya adalah maksiat. Kalau dikatakan maksiat berarti dosa. Berarti kalau dinamakan dosa akan mendapatkan balasan berupa siksa. Di sisi lain kita juga pasti pernah melaksanakan kebaikan. Nah, barang siapa melaksanakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, kalau mendapatkan pahala, maka akan diberikan oleh Allah balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat namanya Rahman, artinya Maha Murah, artinya Maha Pengasih. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita mau meminta ampunan kepada Allah. Itu. Makanya kita sering mendengar kalimah i'tiraf, pengakuan, ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, bukanlah aku, ilahi lastulil firdausi ahla, terhadap surga Firdaus itu ahla, sebagai ahlinya. Kami ini bukan ahli surga. Jadi pengakuan bahwasanya diri kita ini banyak salah. Akan tetapi wala aqwa alan naril jahimi, saya tidak kuat dan tidak mampu jika kami ya Allah dimasukkan kepada neraka jahanam atau neraka jahim. Nah, ini pengakuan yang diakui oleh kita. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kita sebagai manusia makanya tidak lepas selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup,
Sebab kalau kita sudah tiada yang memintakan istighfar nanti, ini bisa ahli-ahli kita. Jika ahli kita memang baik-baik, anak, istri, saudara, atau tetangga. Nah, oleh karena itu kalau tetangga mungkin membacakan istighfar kita ini ketika ada acara saja. Di luar itu tidak. Akan tetapi kita sebagai umat muslim setelah sholat ini biasa membacakan istighfar kepada jami'il muslimin wal muslimat. Astagfirullah hal azim li wali wali daya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kemudian wali masyaikhina, guru-guru kami. Kemudian wali jami'il muslimin wal muslimat, dan seluruh muslimin muslimat. Nah, ini pentingnya taubat para jamaah sekalian. Dalam sebuah keterangan, pataubu miftahul likuli itaatin. Adapun taubat itu adalah merupakan kunci dari segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asasu kullil khair, dan merupakan pokok dari semua kebaikan. Nah, bagaimana cara seseorang itu untuk bisa mau bertobat? Tentunya orang itu mau berkumpul majelis-majelis kebaikan. Nah, ini para jamaah sekalian. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau sama Allah itu gampang mengampuni kita. Jadi seburuk apapun manusianya, pasti dia pernah melakukan kebaikan. Dan sebaik apapun manusia, pasti dia pernah melaksanakan keburukan. Tidak ada yang sempurna manusia. Kemudian seperti Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika naik perahu meninggalkan kaumnya itu ditinggalkan karena memang kaumnya ini susah sekali diajak iman kepada Allah, susah sekali diajak baik. Akhirnya Nabi Yunus ini pindahlah, hijrah, puluhan tahun diajak kok susah banget, dia tak cari tempat lain kan. Itu naik perahu, ternyata perahunya itu terkena badai karena kelebihan penumpang di tengah laut. Akhirnya sang nahkoda ini harus dikurangi penumpangnya. Kalau tidak dikurangi pasti kita semua akan tenggelam. Akhirnya diundilah, semua penumpang itu diundi. Jadi ditulis namanya satu-satu sesuai namanya, sesuai jumlah undian penumpang itu. Akhirnya keluarlah Nabi Yunus. Kemudian diundi lagi yang kedua Nabi Yunus lagi, sampai ketiga kali Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunuslah yang harus terjun bebas ke dalam lautan. Nah, seperti itu. Kemudian dimakan oleh ikan yang sangat besar. Apakah Nabi Yunus menyalahkan nahkoda? Tidak. Nabi Yunus kemudian membaca tasbih subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Nah, ini dibaca terus-terus. Subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. Ini bentuk pengakuan. Jadi maha suci Allah, la ilaha illa, tidak ada lagi Tuhan illa anta, kecuali dirimu ya Allah. Ini sesungguhnya aku ada min adzalimin, dari golongan orang-orang yang dolim. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini bentuk pertaubatan seperti itu. Jadi menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain, kemudian minta kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus ini diselamatkan oleh Allah dalam perut ikan. Ini seperti itu para jamaah sekalian.
Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bisa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari segala macam perbuatan salah, sehingga ketika oleh Allah kita dipanggil, kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjidul Muslimin